Sebanyak 15 negara bagian dan satu teritori Amerika Serikat mengadakan pemilihan pendahuluan serentak pada Super Tuesday. Rakyat di negara bagian ini berbondong-bondong memilih kandidat untuk jadi capres di partainya masing-masing. Kita langsung bergabung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Arlington, Virginia. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat sore waktu Amerika, Virginia. Ini apa saja yang menjadi isu-isu yang diusung oleh para pengusung masing-masing kandidat yang Anda pantau dari Amerika Serikat? Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Yan dan pemirsa Kompas TV, kalau misalnya kita bicara isu imigrasi memang jadi salah satu topik yang banyak dibahas dan banyak menjadi perbincangan bagi para warga yang ingin memilih dan memberikan suaranya di TPS ini. Di TPS di belakang saya ada beberapa isu yang mereka sampaikan. Tadi kami sempat mewawancarai beberapa orang dan mereka menyebutkan bahwa selain imigrasi, isu ekonomi juga jadi salah satu consideration atau pertimbangan mereka ketika memilih siapa yang akan jadi kandidat bagi calon presiden dari partai mereka. Lalu selanjutnya juga soal isu klasik lain di Amerika Serikat, yaitu adalah aborsi atau kebebasan untuk memilih hak reproduksi bagi perempuan. Namun yang tak kalah penting muncul dalam pemilu kali ini adalah sikap atau pandangan terhadap kebijakan yang dilakukan selama ini terutama untuk pemerintahan Biden terhadap perang yang terjadi di Gaza. Beberapa pemilih yang sempat diwawancarai VOA itu menyebutkan bahwa isu terkait kebijakan yang dilakukan atau yang diberikan oleh pemerintahan Biden sejauh ini tidak merefleksikan apa yang ingin disampaikan oleh warga Amerika Serikat. Itu jadi salah satu isu yang muncul terutama dalam 1 tahun atau dalam selama perang di Gaza itu terjadi. Nah, ini jadi salah satu isu yang jadi pertimbangan baru bagi para pemilih ketika mereka memilih atau memberikan suara mereka dalam pemilihan pendahuluan untuk siapa yang menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 di Amerika Serikat ini. Yan. Banyak isu-isu kontroversial termasuk tadi Joe Biden begitu sebagai petahana terkait dengan jalur Gaza. Tadi juga kita sempat melihat materi dari VOA adanya gambar dari Donald Trump di Partai Republik begitu. Ini juga memiliki kebijakan-kebijakan yang kontroversial terkait dengan imigrasi. Sebetulnya seberapa populer kedua calon ini, Joe Biden dan juga Donald Trump? Kalau kita bicara soal popularitas, sebenarnya kita masih belum bisa secara resmi menyatakan bahwa Partai Demokrat ini akan mengusung Presiden petahana Joe Biden dan juga dari Partai Republik ini akan secara official atau resmi mengusung Donald Trump karena ini adalah sebuah proses pemilihan pendahuluan, ini adalah sebuah proses pemilu di Amerika Serikat yang sangat berbeda dibandingkan di Indonesia. Di sini warga Amerika Serikat itu berkesempatan untuk memilih secara langsung presiden mana yang ingin diusung dari partainya. Nah, hasil resminya ini baru nanti akan disampaikan pada bulan Juli bagi Partai Republik dan bulan Agustus bagi Partai Demokrat. Nah, untuk kepopuleran masing-masing saat ini dari agregasi yang dilakukan oleh website agregator polling nasional yaitu 538 menyebutkan bahwa Trump itu memang unggul dibandingkan Presiden petahana Joe Biden. Dari beberapa polling lain yang dilakukan oleh harian New York Times misalnya juga menunjukkan bahwa secara kebijakan yang dibawa oleh Presiden Biden yang sudah nampak selama sekitar hampir 3 tahun ia menjabat ini sudah mulai tampak kecenderungan dari warga Amerika Serikat itu yang merasa bahwa kebijakan yang dibawa oleh Presiden Biden sejauh ini tidak menguntungkan atau tidak sejalan dengan apa yang diharapkan dari warga Amerika Serikat. Jadi ini memang pertanyaannya adalah apakah kita akan melihat sebuah rerun dari pemilu yang terjadi pada tahun 2020 ketika calon presiden yang bertarung pada saat itu adalah Joe Biden dan Donald Trump kembali. Namun kita tidak bisa menghindari juga bahwa saat ini Nikki Haley, salah satu kandidat calon presiden dari Partai Republik masih terus bertarung dan masih terus mencoba untuk bisa mengambil hati dari Partai Republik untuk bisa maju sebagai calon presiden untuk Partai Republik. Yan. Ya berarti memang jalannya masih jauh begitu. Kita tadi hanya menerka-nerka dan juga memprediksi begitu ada nama Joe Biden sebagai petahana, juga ada dari Partai Republik, ada Donald Trump tadi. Sebetulnya apakah ada nama lain seperti yang tadi sempat disebutkan oleh Virginia, apakah ada nama-nama lain yang kemungkinan juga akan maju begitu?
Kemungkinannya sangat kecil ya untuk seseorang dari partai ketiga misalnya. Saat ini kita tahu bahwa 2 partai terbesar di Amerika Serikat itu adalah Partai Republik dan juga Partai Demokrat, dan keduanya sudah punya calon yang sangat diunggulkan, kecuali, tadi yang disampaikan adalah Nikki Haley. Namun dari partai ketiga di Amerika Serikat ini tidak hanya 2 partai itu saja yang menjadi partai, yang ada di Amerika Serikat. Ada beberapa partai lain yang bisa mengusung, calonnya sendiri, namun signifikansinya sangat kecil untuk calon dari partai ketiga atau calon dari partai lain ini untuk bisa masuk dalam bursa pencalonan presiden pada pemilu 2024 mendatang. Namun yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah bagaimana caranya agar kedua kandidat yang hampir pasti akan mencalonkan diri atau hampir pasti akan bertarung kembali ini bisa membawa atau bisa menyatukan atau membawa suara-suara yang sebelumnya itu tidak terjangkau, yang tidak diambil oleh ceruk dari, lawannya masing-masing sehingga menjadi, senjata bagi mereka untuk bisa memenangkan dalam pemilu 2024 mendatang. Yan. Ya, harapan besar tentunya bagi warga Amerika Serikat khususnya dan warga dunia juga pada umumnya, karena kebijakan di Amerika juga memang berpengaruh terhadap dunia terkait dengan pemilihan nantinya. Terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Arlington, Virginia.